Beginilah tampilan toko atau warung kelontong yang saya kelola, yang mirip atau mendekati minimarket atau toko modern seperti Indomaret atau Alfa. Dengan tampilan seperti ini, alhamdulillah omset itu meroket setiap harinya, atau grafiknya itu menaik, atau traffic pengunjungnya itu terus meningkat. Kenapa saya mau membuat toko warung kelontong itu seperti Indomaret? Ikuti terus videonya sampai habis. Toko kelontong atau warung kelontong yang selama ini yang kita lihat, yang kita pandang itu tampilannya masih tradisional. Jadi menurut saya kurang menarik lah untuk dilihat mata para pengunjung. Bukan berarti harus mengecilkan warung tradisional, tapi kan zamannya udah berbeda. Sekarang itu zamannya udah berubah. Cara berdagang pun berubah. Cara tampilan warung untuk menampilkan pajangan pun berubah. Ya, kita lihat aja seperti Indomaret atau Alfamart. Mereka itu tampilannya seperti itu karena mungkin untuk apa ya, untuk tampil beda aja dengan warung-warung tradisional yang selama ini kita tahu. Dampaknya adalah toko seperti Alfa itu terus berkembang setiap harinya. Bahkan menurut data yang saya tahu itu setiap harinya itu eh, apa sih namanya, perkembangan atau pembukaan warung baru atau minimarket baru seperti Alfa itu terus bertambah setiap harinya. Makanya kita sebagai, atau saya sebagai penjual atau pedagang atau pemilik toko kelontong ingin seperti mereka. Untuk awal-awal buka bolehlah, masih acak-acakan, masih belum mirip banget sama Alfa atau Indomaret. Ya minimal kita tampilannya itu nggak begitu tradisional, nggak begitu warung tradisional banget gitu. Udah mulai dipajang-pajang display barang kayak gini nih, tuh ditampilkan satu-satu. Kalau warung tradisional kan nggak digantung gitu. Nah, berikut ini saya coba paparkan beberapa alasan saya kenapa mengelola toko warung itu modelnya harus minimal, harus banget sama dengan Indomaret atau Alfamart. Yang pertama yaitu masalah display barang. Kalau pakai cara tradisional, display barang itu sebenarnya ya lebih lebih kelihatannya gitu, lebih banyak warung tradisional. Maksudnya gini, tampilannya itu terlalu banyak makan tempat ketimbang menggunakan rak model model apa namanya, Indomaret. Saya pernah tuh bikin rak khusus, bukan khusus sih, maksudnya seperti warung tradisional digantung-gantung. Misalkan kayak bumbu racik kan banyak tuh macamnya, saya coba digantung, nggak digunting-gunting, digantung-gantung di rak-rak. Ternyata cuman beberapa macam aja gitu udah makan tempat, itu rak penuh isinya. Padahal kalau setelah dipecah-pecah atau digunting-gunting dibikinin rak, ternyata sedikit gitu. Ada juga yang makanan anak-anak, itu kan makanan anak-anak banyak macamnya. Kalau model warung
Tradisional kalau digantung-gantung itu emang kelihatannya banyak, tapi apa namanya, penuh penuh doang gitu, tapi isinya cuma beberapa item doang. Nah, itulah alasan pertama kenapa alasannya buka kayak Indomaret. Untuk alasan kedua yaitu masalah transaksinya atau pembayarannya. Kan kalau kita lihat kalau di mana, di Indomaret atau Alfa, mereka itu kan punya kasir. Sedangkan warung tradisional itu nggak ada kasir. Nah, kalau untuk menyamai seperti Indomaret, warung-warung tradisional yang itu kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus merubah tampilannya harus seperti mereka, dan itu pun harus ada yang namanya meja kasir, ya kan. Jadi kasir itu juga sangat penting untuk apa ya, untuk ya sambil ngitung duit, juga untuk apa sih, mantau 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 stok barang gitu. Makanya beda banget rasanya kalau kita buka warung itu ada kasirnya beda. Kalau warung tradisional kan kasirnya kita nggak jelas duduk. Kalau kita belanja gitu ya ke warung tradisional kan kita lihat penjaganya duduk, kalau nggak tidur, selebihnya nggak apa-ngapain. Jadi kalau ada yang datang ya di satu tempat aja gitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga nih yang bikin omset kita terus meroket dengan tampilan seperti ala-ala Indomaret, yaitu masalah apa sih namanya, display barang. Nah, display barang kalau di Indomaret, kalau kita lihat display barang kan apa namanya, cuman apa sih namanya ya, contoh gitu, contoh misalkan Indomie cuman dipajang beberapa bungkus aja gitu, misalkan biasanya kan dia 5 atau 10 gitu kan. Nah, sisanya ada di gudang. Nah, kalau untuk warung tradisional kan semuanya dikeluarin, mau satu dus kayak pokoknya semua dikeluarin dia, semua jenis barang dikeluarin. Jadi emang kelihatannya penuh, apa namanya, kelihatannya banyak gitu. Cuman kalau dipikir-pikir kurang menarik juga gitu, kurang menarik, udah itu bikin mata sakit kalau ngelihatnya ya kan. Misalkan jajanan anak dikeluarin semuanya. Emang sih kalau untuk warung kelontong rata-rata belum belum ada yang namanya gudang. Nah, kebetulan toko ini nih punya gudang, jadi ada dua 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 tempat lah, yang satu untuk dagang, satu lagi belakang nih untuk stok barang, ada di belakang ada di belakang warung. Jadi ya itulah, saya memanfaatkan apa namanya, tempat gitu kan. Bangunan ini kan ada dua tempat itu, satu di depan satu di belakang. Jadi saya pikir nih yang belakang buat apa gitu ya, akhirnya kalau dipikir-pikir akhirnya ya buat gudang akhirnya tuh. Makanya stok barang yang saya pajang itu cuman sampel doang. Paling banyak banget itu satu renceng, kayak kopi satu renceng, terusnya minuman ya 5 biji gitu, terusnya kayak air galon tuh. Gas juga saya pajang cuma satu dua biji gitu, sisanya ada di gudang. Maksudnya orang nggak kelihatan, yang penting orang nggak tahu, nggak kelihatan barang kita banyak, barang kita sebenarnya banyak gitu.
Saya pernah juga ngelakuin nyetok barang, galon saya keluarin semuanya biar kelihatan gagah gitu, biar kelihatan penuh, gas saya keluarin semuanya. Ternyata kalau dipikir-pikir sehari aja penjualan paling satu atau dua yang keluar, sisanya kan kita jadi pemandangan pemandangan aneh gitu di depan warung, banyak doang gitu tapi yang beli kagak ada. Nah makanya akhirnya saya rubah stok barang, ya cukuplah stok barang, display barang cukuplah satu atau dua biji kayak galon sama gas. Begitupun yang lainnya, produk-produk nggak semua saya keluarin tapi saya kasih cuman satu atau dua renceng gitu kan, sisanya ditaruh di gudang. Kalau misalkan habis ya kita kasih lagi gitu, jadi setiap hari kita kerja gitu, barang habis kita masuk tambahin lagi, barang habis kita tambahin lagi, ngambil dari gudang. Itu alasan ketiga. Ya ada lagi nih, stok display barang kenapa nggak semuanya dikeluarin, ya kayak misal kayak gas sama galon. Kalau untuk keamanan, jadi kalau untuk satu dua tiga jadi kita terpantau gitu, masalah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk alasan terakhir atau alasan keempat, saya menyeting toko atau warung kelontong menjadi lebih modern seperti Indomaret, yaitu agar omsetnya itu ada perubahan gitu, bukan itu aja, bukan segitu-gitu aja gitu. Dan emang terbukti akhirnya omset pun menjadi meningkat dan pengunjung pun menjadi bertambah dan pelanggan pun makin bertambah juga gitu. Makanya alhamdulillah lah, setiap harinya ada aja pelanggan baru atau pembeli baru yang sekedar lihat-lihat. Ya paling mereka cuma beli satu barang dua barang, dan besok pun akhirnya mereka balik lagi gitu untuk ngeliat-ngeliat lagi gitu. Itu menurut saya. Jadi pokoknya gila dah pokoknya kalau disettingin warung lontong menjadi lebih modern, dijamin omset itu bakal meroket terus setiap harinya. Demikianlah itu tadi alasan saya merubah warung kelontong menjadi lebih modern. Dan selanjutnya yaitu saya juga terus merubah terus agar setiap harinya akan seperti Indomaret nih, Indomaret atau Alfamart. Salah satunya itu saya terus merubah tampilan rak. Nah ini saya lagi buat lagi rak baru, ya maksudnya model baru gitu, kayak model gondola begitu tapi yang sendiri, apa sih namanya tuh, model rak sendiri gitu, tahu apa namanya. Nah itu saya coba ngerubahnya menjadi lebih pendek, ya ukuran 100, tinggi 100 meter gitu. Soalnya kalau kita lihat di Indomaret atau Alfamart, mereka itu kenapa nggak ngeraknya nggak tinggi gitu. Saya jadi mikir-mikir kenapa mereka nggak tinggi-tinggi. Jadi mereka cuman paling 100, sedada 100 meter atau sedada orang dewasa gitu. Makanya saya pengen seperti itu dan harus seperti itu, dan mungkin besok-besok bakal ada perubahan terus dari toko ini gitu kan. Dari model raknya itu saya pengen banget harus sama gitu, harus sama dengan kayak Indomaret. Jadi sepertinya mereka itu yang punya standar gitu, standar minimarket modern tuh harus begitu. Ya kalau saya pikir-pikir emang bagus juga sih, ngapain rak tinggi-tinggi. Demikian video kali ini, semoga paham maksudnya dan bermanfaat bagi saya pribadi maupun untuk kalian yang menonton.
Saya akhiri, salam sembako Indonesia.